Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Masih segar di ingatan saya ya, rasa kesal terhadap Polda Metro yang mengatakan bahwa Rismon dan kawan-kawan itu bukanlah peneliti yang sah untuk meneliti ijazahnya Jokowi. Dengan semua kekacauan berpikir mereka itu, saya katakan mereka karena Pak Budi yang mengatakan hal itu berlaku sebagai humas Polda Metro, jadi bukan sebagai pribadi. Jadi saya katakan mereka ya. Di lain pihak begitu, saya tidak memiliki permasalahan dengan kepolisian secara seluruh begitu ya. Semua polisi jelek di mata saya. Enggak, saya nggak punya pikiran seperti itu. Saya tadi baru ke kantor polisi mau memperpanjang sih, masya Allah orangnya baik-baik gitu ya. Jadi kepolisian yang bersentuhan dengan masyarakat itu beda. Ada orang yang mengatakan, oh selama dia polisi nggak bakalan bener, ya itu urusan kamu begitu ya. Alhamdulillah saya itu tidak selalu bersinggungan buruk dengan kepolisian itu. Alhamdulillah. Jadi ternyata bukan hanya saya yang kesel begitu sama perkataannya Humas Polda Metro itu. Ini ada juga salah satu profesor, bukan profesor UGM, tetapi profesor yang mana beliau itu lulusan UGM. Ini juga terlihat kesal sekali dengan pernyataan Polda Metro yang awut-awutan itu. Dan masih segar juga diingatan kita bahwa kepolisian itu secara membabi buta mengklaim dirinya sebagai peneliti. Ini lucu ya. Dan Kagama itu ya dengan enak mengatakan bahwa Kagama itu yang alumni, ikatan alumninya UGM tuh. Mereka juga mengatakan bahwa posisi Kagama itu jelas ada di belakang OVA UGM dan bla 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 dan lain sebagainya. Padahal itu kan tidak mewakili seluruh alumni UGM. Padahal begitu. Ya udah, itu mereka saja yang memang ada di dalam instansi UGM juga pada akhirnya. Ini membuat kita kesal. Nah, pada akhirnya sekarang kita akan menyaksikan bagaimana lulusan UGM yang masih waras, saya kira begitu, yang memperhatikan permasalahan ijazah ini. Dan ini sedikit banyak begitu ya penting untuk kita ikuti isunya itu, karena tekanan terhadap Jokowi ini dirasakan oleh yang bersangkutan, oleh Jokowi itu. Makanya manuver-manuver politiknya itu juga terasa. Nah, kalau misalkan tekanannya terus-menerus seperti ini, suatu saat akan blunder, sebagaimana sudah kita saksikan banyak sekali keblunderan yang dilakukan oleh Jokowi dan para termul itu. Nah, kita akan saksikan saja nih apa yang dikatakan oleh profesor lulusan UGM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang peneliti juga dan independen ya, independen. Ya, Tono Saksono nama saya. Tono Saksono. Jadi saya mempelajari juga yang dinamakan digital image processing ya, dengan sangat intensif. Saya melakukan penelitian sampai detik ini, sampai sekarang ini saya masih melakukan penelitian. Jadi kalau saya diberi tugas untuk mengukur ya ijazah yang ini yang punya Pak Jokowi dengan ijazah yang lain yang saya bisa membandingkan berapa ketebalan bibirnya, berapa jarak mata yang dari foto yang ada di ijazah dengan foto yang lain yang ada untuk membuktikan. Saya tentu saja tidak akan berasumsi mana yang benar mana. Kita lakukan penelitian. Saya insya Allah punya keahlian untuk itu. Baik itu pengukuran secara analog maupun secara digital ya. Analog maupun secara digital. Jadi insya Allah saya bisa membantu itu. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu dengan beberapa sahabat yang lama gitu, dengan kawan-kawan ini. Tapi intinya adalah saya siap untuk membantu menjernihkan ini, ya. Jadi asal saya diberi bahannya, foto yang ada di ijazah dengan foto yang aslinya, kemudian kita melakukan pengukuran. Salah satu yang mengusik saya untuk segera datang ke sini adalah tuduhan polisi bahwa Rismon dan kawan-kawan itu sudah
memanipulasi dokumen aslinya. Oke. Itu sama sekali bohong. Itu nggak benar, itu blunder. Oke, ini nanti kita akan saksikan 2 video ya. Satu video lagi adalah penjelasan yang lebih komprehensif dari Pak Tono ini, dari Prof Tono ini. Itu sudah hampir setahun yang lalu tuh. Ini yang saya katakan ya. Jadi itu blundernya kepolisian tatkala mengatakan bahwa Rismond itu sudah merekayasa barang bukti. Bukan barang bukti apa ya? Objek penelitian. Itu kan di luar kapasitas mereka untuk mengatakan hal itu. Karena image processing itu merubah itu dalam rangka image enhancement. Image enhancement itu adalah untuk memperoleh citra agar dia bisa more interpretable, lebih bisa diinterpretasi. Itulah sudah dilakukan di dunia intelligence, military intelligence, dalam dunia forensik biomedical misalnya gitu ya. Oke. Itu kan kalau ada sel kanker itu dipotret, kemudian potretnya itu dianalisis secara digital kan ya. Itu dari teknik image processing. Saya menggunakan software-software seperti Oke. itu. Jadi itu untuk astronomi, untuk mendeteksi kehadiran objek-objek misalnya ada pesawat yang musuh gitu ya oleh para militer di sejak Perang Dunia kedua ini sudah dilakukan. Oke. Jadi ini teknologi sudah sangat canggih sekali. Jadi tuduhan polisi itu sama sekali tidak berdasar ya. Nah itu, ini tamparan buat kepolisian ya. Kita itu sudah tidak hidup di zaman purba lagi, bahwa digital image processing itu di dalam penelitian untuk menentukan apa dan apa pada akhirnya hasil dari gambar itu sudah ada begitu, sudah sejak dulu. Jangankan cuman foto Jokowi begitu, objek unidentified flying objects juga itu bisa ditentukan apa itu yang tidak teridentifikasi oleh mata telanjang itu ada sainsnya, dan Bapak ini menjelaskan hal itu. Malulah kepolisian itu ya, dan orang-orang yang dukung Termul. Dan itu menurut saya blunder. Merubah itu untuk lebih interpretable, tapi ya data yang asli, fotonya aslinya kan masih ada. Jadi tidak merubah itu. Itu adalah dalam rangka untuk menganalisis saja kan gitu. Jadi ini, dari pengamatan Bapak, foto yang di ijazah Jokowi, fotonya Jokowi. secara kasat mata bukan. Secara kasat mata bukan ya. Tapi tentu saja kalau saya harus melakukannya dengan akurat ya, saya harus diberi materinya, bahannya, kemudian saya harus lakukan dengan uji. Berarti ini memang selalu berat sebelah ya Pak ya. Nah, bagaimana jika nanti tetap diterapkan sangka tapi tidak pernah ada peneliti bisa diteliti? Nah, itulah yang disesalkan. Polisi dalam hal ini kok sangat tertutup gitu loh. Jadi seolah-olah apakah Anda sebagai guru seandainya ya percaya kalau Anda memberikan ujian, kemudian ada seorang siswa Anda atau mahasiswa Anda yang jawabannya betul tapi cuma satu angka, misalnya X. Apa seperti itu? Ya betul. Bisa dianukan benar? Nggak bisa dong. Kalau dia tidak menguraikan itu ada satu proses bagaimana memperoleh hasil X itu kan tidak bisa diterima, ya enggak? Iya, itu hasil nyontek itu biasanya Pak. Kalau misalkan ada soal kemudian langsung jawaban tanpa caranya, itu biasanya hasil nyontek. Jadi apa yang dilakukan kepolisian itu ya hasil doktrin saja. Harus ada pesanan, bilang ijazah saya asli begitu. Udah, makanya nggak bakalan keluar hasil analisanya, proses analisanya, bukan hasil analisanya. Jadi ini yang dilakukan oleh kepolisian menurut saya. Tiba-tiba hasilnya identik. Loh, ya. Mana identik itu? Prosesnya mana? Kan gitu. Itu kan harus dijelaskan pada halayak. Masa kita harus percaya aja pada kesimpulan seperti itu? Ya. Tidak bisa. Mahasiswa juga harus menguraikan, kan ada metodologinya kan untuk memperoleh hasil X itu. Sebagai klaim bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro itu adalah sama-sama penelitian ilmiah juga, kan harus keluar tuh. Gak bakalan mau kepolisian. Sedari kemarin saya mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan di dalam apa-apa yang dikatakan oleh kepolisian atau UGM sekalipun begitu, itu apa? Transparansi proses. Dari kesimpulan mereka mengatakan seperti itu. Coba kalau transparan begitu, nggak bakalan terlalu gaduh di dalam narasi media sosial itu atau media secara umum ya. Jokowi dan Gibran nanti setelah ini berproses akan ada terjadinya bahwa subalik kepada mereka untuk bisa dipenjara ya Pak ya? Bagaimana? Untuk bisa dipenjara nanti Jokowi dan Gibran, itu optimis. Saya bukan orang ahli hukum, bukan orang ahli politik ya.
tapi saya murni adalah seorang saintis ya, dan itu yang saya bisa sumbangkan untuk ini ya. Jadi untuk kajian itu. Tetap Jadi optimis ya Pak? ya tetap dong, tetap dong. Kepolisian itu harus sadar bahwa orang-orang di luar mereka ya, di luar Puslap 4 itu lebih advance ya dalam permasalahan ini. Yang mana apabila tugas mereka itu memang ingin menegakkan keadilan, harusnya orang-orang seperti ini dikoordinasi begitu ya, dipakai seharusnya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini satu lagi video ini katanya sih dokumentasinya April 2024, tapi perkataannya akan lebih komprehensif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute. Pak, video kali ini saya akan mengupas tentang isu yang belakangan ini timbul tentang usulan perlunya Lab for Independent untuk kasus hukumnya trio RRT. Okay. Nah, judul video saya kali ini adalah negara harus menyediakan Lab for Independent dalam kasus hukum RRT. Oke. Sebentar, ini berarti 1 tahun yang lalu, yang mana apabila tidak ada Lab for Independent, yang akan terjadi adalah distrust masyarakat kepada Lab for yang ada. Ini sekali lagi ya, ini bukan permasalahan pidana biasa, ini adalah pidana aduan yang mana melibatkan mantan pemimpin. Yang mana kalau misalkan mengatakan bahwa pemerintah itu harus mengadakan lembaga yang independen, saya kira kalau lembaga independen jangan dibiayai oleh pemerintah begitu ya. Nah, kita harus punya, kita ini harus mulai terbiasa dengan penyelidikan independen ya. Kalau di luar negeri seperti ada detektif swasta begitu, itu harus mulai ada, karena trust terhadap institusi pengadilan yang ada di Indonesia itu makin sini makin berkurang, bukan makin bertambah. Nah, dengan adanya yang independen ini akan menjadikan mereka itu saling berlomba untuk meningkatkan diri supaya mendapatkan trust dari publik. Kalau sekarang ya seperti di monopoli seperti sekarang, apalagi tuh dengan KUHAP yang baru bahwa kepolisian itu akan sangat total memiliki kekuasaan di dalam penyelidikan begitu ya, di dalam penegakan hukum, itu akan jelek sekali. Trust terhadap kepolisian itu dan lembaga yang lain itu akan semakin berkurang. Dan ini on point apa yang dikatakan oleh Prof. Tono ini. Ya, saya hadir sebagai ahli kasus hukum trio RRT pada gelar perkara khusus atau GPK ya, saya singkatnya, di Ditreskrimum tanggal 15 Desember 2025 lalu. Sebentar, ini kok ini baru berarti ya, saya salah lihatnya. Ini baru nih, karena beliau jadi ahli khusus jadi ahli yang membela Roy Suryo dan kawan-kawan pada GPK kemarin. Berarti ini salah nih, dokumentasinya ini tulisannya apa ini, berarti ya salah. Kita lanjut, berarti ini baru nih. Pada sesi yang diberikan untuk memberikan komentar sebagai ahli, diantaranya saya tegas mengatakan bahwa trio RRT adalah aset bangsa yang seharusnya dipelihara, diberi fasilitas, dan diberi kesempatan untuk mengembangbiakan keahliannya agar lebih banyak lagi generasi muda Indonesia dapat mewarisi keahlian mereka. Ahli seperti trio RRT ini sangat jarang. Menjebloskan mereka ke penjara akibat kegiatan penelitian yang mereka lakukan merupakan kekeliruan besar. Ya, dan ini merugikan kita sebagai bangsa. Ya, kepada anak cucu kita nanti mereka akan takut untuk melakukan penelitian itu, ya gara-gara kebodohan Polda Metro tuh kemarin. Nah, itu salah satu pendapat saya di gelar perkara khusus kemarin. Tepat seminggu setelah GPK di atas, para penasihat hukum trio RRT telah mendeklarasikan sikap bahwa mereka akan mengajukan permohonan agar negara menyediakan lab for laboratorium forensik ya independen sebagai upaya untuk tugas cross examination ya, yang sangat penting. Saya akan menjelaskan ini sebagai ahli yang telah ditunjuk oleh para penasihat hukum RRT tersebut. Telah saya jelaskan bahwa saya adalah seorang ahli di bidang fotogrametri sebetulnya. Yang tugasnya fotogrametri itu adalah melakukan pengukurannya secara akurat ya.
secara akurat ya, dan melakukan analisis statistik yang robust atas hasil pengukuran pada sebuah foto. Oke. Jadi di atas sebuah foto. Jadi detail-detail di foto itu kita bisa ukur. Atau dokumen. Jadi foto itu bisa saja berupa dokumen gitu ya. Baik secara analog maupun secara digital. Karena saya generasi barangkali Peralihan yang itu ya. mengalami dua paradigma itu, Ya, paradigma analog dan digital. Namun perlu ditambahkan bahwa para fotogrametris seperti saya ini sebetulnya selalu dibekali dengan sebuah keahlian tambahan. Ini ada keahlian tambahan ini. Ilmu yang sangat penting yaitu theory of errors, teori kesalahan, ya, theory of errors, teori kesalahan. Nama mata kuliahnya di perguruan tinggi dapat berupa nomenklatur yang berbeda, macam-macam lah. Gitu. Tapi intinya adalah itu. Nama generiknya adalah theory of errors, teori kesalahan. Alhamdulillah saya punya sejarah yang panjang juga mendalami keahlian di bidang ini. Menurut theory of errors, usulan para penasihat hukum trio RRT agar negara menyediakan lab for independent hukumnya adalah imperatif, wajib. Nah, mengapa? Saya jelaskan. Oke. Ya, izinkan saya memberikan ilustrasi sederhana untuk memberikan betapa pentingnya kehadiran lab for independent ini. Semua ciptaan Tuhan ini di alam raya ini, ya, di alam raya ini, Anda bisa perhatikan itu memiliki sifat yang stokastik, unik, random. Nah, itu stokastik itu unik, random, intinya luar biasa lah itu ciptaan Tuhan itu. Kalau kita mengumpulkan satu gerobak pasir dari pantai, ya, maka tidak ada dua butir pasir itu yang sama. Bentuk dan ukurannya tidak ada yang sama. Silakan bawa ke laboratorium, ke mikroskop yang punya magnifying power yang luar biasa. Tidak ada sama. Juga karakteristik kimia dan fisikanya. Tidak ada dua butir pasir yang sama juga jika kita mampu mengumpulkan semua pasir di muka bumi. Begitu juga hasil pengukuran. Atau katakanlah misalnya Anda mengumpulkan semua rumput di seluruh dunia ini. Tidak ada dua rumput yang sama, tidak ada. Ya. Oke, Ya. ini berbicara dalam skala mikro ya. Ya nggak bakalan ada manusia sama tinggi persis dalam skala mikro itu. Dengan nanometernya itu persis nggak bakalan ada. Ya itu yang saya paham dari segi tadi ya, randomness itu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh ini apa yang terjadi di pengukuran. Katakanlah seorang perawat di rumah sakit mengukur berat badan seorang pasien dan diperoleh angka berat badannya itu 60,5 kg. Ya. Karena ragu-ragu, beberapa menit kemudian dia ulang timbangan tersebut dan diperoleh besaran 80,3 kg. Ya, ingat ya, yang pertama 60,5, yang kedua 80,3 kg. Jadi artinya perbedaan yang hampir 2 kg itu merupakan indikasi terjadinya kekeliruan kasar. Atau gross error atau blunder. Ini dapat terjadi akibat salah baca atau salah catat. Yang paling mengkhawatirkan, yang paling yang paling parah itu adalah kalau kesalahan itu karena kesengajaan. Oke. Nah, ini problemnya. Sengaja salah dicatat. Persoalannya kalau data itu diberikan ke dokter, ya dokter tidak tahu kan apakah terjadi kesalahan atau tidak. Gitu. Kalau diukurnya cuma satu kali loh ya. Dalam kasus yang sederhana ini tentu saja si perawat ini dapat melakukan cross check dan menanyakan pada si pasien berapa sebetulnya berat badannya, ya kan? Karena ada pertama 60,5 dan ukuran keduanya 8,3. Namun banyak sekali hasil pengukuran yang tidak mungkin bisa diverifikasi kecuali teknik pengukurannya yang dilakukan dengan metodologi yang terbukti reliable.
Misalnya dalam kasus itu juga, misalnya kalau pasiennya pingsan kan susah juga. Mau tanya gimana kan? Nah itu. Jadi, nah teknik-teknik pengukuran itulah dalam theory of errors itu metodologinya tuh diciptakan sedemikian rupa sehingga reliable. Nah, tanpa melakukan verifikasi pada si pasien, misalnya si pasien dalam keadaan pingsan, hasil timbangan di atas juga akan sangat membingungkan. Mana nilai berat badan yang betul antara 60,5 atau 80,3 kg tersebut. Nah, ya kan? Susah itu. Nah, untuk meyakinkan itu, maka diperlukan pengukuran ketiga. Katakanlah timbang lagi. Katakanlah diperoleh angkanya 80,4. Ya. Jadi yang pertama 60,5, yang kedua 80,3 kg, yang ketiga ini 80,4 kg. Diukur keempat kalinya diperoleh 8,1 kg. Dari serangkaian ini, 4 pengukuran itu tadi kan, maka dipastikan bahwa pengukuran pertama yang nilainya 60,5 kg itulah adalah timbul akibat blunder. Yang paling besar kemungkinan Akibat salahnya. blunder. Dan itu harus dibuang. Nah, karena itu ya blunder memang tidak boleh dianu. Sedangkan variasi pengukuran kedua sampai keempat yaitu 80,3, 80,4 dan 80,1 kg adalah merupakan stochastic error yang tidak dapat dihindari. Oke, ini dalam skala mikro saya katakan sekali lagi ya, memang bisa berubah seperti itu. Kalau timbangannya timbangan besi ya gak bakalan. Ini contohnya, kalau misalkan ada yang melihat di antara Anda itu ini contoh kok mengada-ngada. Enggak, ini tidak mengada-ngada. Ini sedang membicarakan suatu kasus dalam tingkat ketelitian yang sangat dalam, tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Itu sangat mungkin sekali. Atau unavoidable. Ya. Jadi itulah dalam teori of errors itu seperti itu. Oke. Jadi dalam sebuah pengukuran itu harus ada redundancy. Nah, ini anunya. Redundancy. Artinya redundancy itu adalah jumlah pengukuran lebih. Nah, dalam kasus berat badan ini ya, jumlah parameternya kan sebetulnya satu. Berat badan orang itu sebetulnya cuma satu. Tapi jika hanya diukur satu kali saja, maka seberapa besar pun terjadinya blunder tidak mungkin diketahui. Ya kan? Tadi kalau diukur satu kali dapat 60,5 kg itu blunder, tapi kita tidak akan tahu. Kalau tidak ada pengujian. Itu persoalannya. Ya. Jadi harus ada pengukuran lebih, redundancy itu dari itu. Tadi kita dapatkan pengukuran pertama 60,5 kg dan kita perhatikan ada blunder sebesar 20 kg pun, ya sekitar 20 kg ya, tidak akan diketahui. Nah, sekarang bahkan ketika pada pengukuran kedua kita memperoleh angka 80,3 kg pun, sudah ada redundancy-nya satu kan, sejatinya kita masih belum tahu mana di antara 60,5 dan 80,3 kg tersebut yang benar. Betul, itu belum ada determiner, belum ada murojih ya. Betul sekali ini. Baru jelas tampak di mana terjadinya blunder ketika pengukuran ketiga dilakukan. Nah, oke. Jadi, ketika minimal ada 2 redundancies, 2 pengukuran lebih, baru kita dapat simpulkan terjadi blunder pada pengukuran pertama. Ilmu statistik mengatakan bahwa lebih banyak redundancy ini berarti meningkatkan reliability atau tingkat kepercayaan hasil pengukuran. Okay. Jadi adanya redundancy itu, pengukuran lebih itu harus. Oke, itu intinya. Harus, dan lebih banyak itu lebih reliable. Betul. Itu intinya. Itu intinya. Jadi tuntutan para penasihat hukum dan tersangka trio RRT untuk menghadirkan lab for independent itu adalah sangat masuk akal sehat, bahkan imperatif. Wajib ini. Dari kacamata seorang peneliti itu harus dilakukan karena kita ini menginginkan hasil penelitian yang paling mendekati kebenaran. Sedangkan sekarang kalau misalkan Puslab 4 kepolisian dianggap sebagai satu-satunya badan yang kredibel untuk melakukan hal itu, padahal di mana kepolisian ini sudah dipakai alat politik oleh Jokowi.
sebagai manusia yang berpikir kita tidak akan puas. Sebagai manusia yang berpikir kita tidak akan puas. Makanya heran kalau pada akhirnya si tremul-tremul itu masih membela Jokowi dan kepolisian dalam hal ini begitu ya. Menyedihkan. Itu akalnya sudah ditekan, sudah dicocok hidungnya kalau sapi itu. Tremul itu. Supaya ada cross check. Idealnya malah jika ada 3 lab 4 yang ketiganya bertindak secara independen. Ya, ini independen itu sangat penting sekali. Jadi jangan kemudian ada bias, ada kong kali kong di antara mereka. Tidak boleh. Harus betul-betul ini sendiri. Makanya saya katakan tadi jangan dibentuk oleh pemerintah, bagusnya ya yang independen itu. Ya kita harus yang memilikinya tuh umat lah, masyarakat yang harus independen. Apalagi seperti disebutkan oleh salah seorang tersangka, Rismon Sianipar, itu setelah sidang pengadilan CLS Citizen Lawsuit pertama di Surakarta pada 23 Desember 2025 lalu ya. Dan juga penasihat hukumnya Abdul Ghafur Sangaji pada catatan Demokrasi TV One juga tanggal 23 Desember 2025. Mereka berdua mengatakan cukup banyak kasus hasil lapor Polri yang tidak dapat dipercaya. Betul, apalagi disebutkan di antaranya adalah kasus Verdi Sambo, kasus Kanjuruhan, kasus KM50 dan lainnya. Berarti masalah ya? Ya itu silakan dicek pada Rismon, itu banyak sekali karena beliaulah yang banyak menginventarisir kasus-kasus ini. Nah ini sudah cukup menjadikan analisa awal, kesimpulan awal bahwa lab 4 kepolisian itu kalau tidak disabotase berarti memang mereka itu tidak kredibel. Makanya demi kepentingan pengetahuan dan demi kepentingan orang-orang yang berpikir secara kritis, ini kita memerlukan lembaga-lembaga independen, termasuk di dalamnya lab 4 begitu ya, forensik, laboratorium forensiknya itu harus ada. Karena jika tidak, nanti kebenaran itu pada akhirnya hanya akan dimonopoli oleh kepolisian, dalam pengertian semua yang dikatakan kepolisian itu dianggap benar begitu. Nah nanti orang-orang mengatakan, kalian itu instansi sudah mengatakan A, B, C, D lah, kok tidak percaya? Kalau tidak percaya mereka mau percaya siapa? Ya makanya itu kita memerlukan lembaga independen begitu. Dan ini sudah urgent sekarang kalau memang kita ini mau ada kemajuan di dalam bernegara dan di dalam berpengetahuan dan di dalam penelitian begitu. Kalau nggak mau dan kita ingin membiarkan anak cucu kita menjadi korban kebenaran semu begitu yang tidak bisa diverifikasi atau bahkan malah menjadi haram memverifikasi sebagaimana perkataan ngawur dari Humas Polda Metro itu kemarin, Pak Behudi itu. Ini adalah masa kegelapan ya, di mana negara yang lain membuka seluas-luasnya kepada para peneliti untuk mengeluarkan pemahaman dan mengeluarkan ilmunya, di negara Indonesia malah dikebiri begitu. Dan saya rasa ini on point sekali, sangat mewakili kegusaran orang-orang yang memang mencintai pengetahuan ya, bukan hanya sekedar mau jadi termulnya ya, termul Mulyono begitu ya, ternaknya Mulyono. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini didengar oleh orang-orang cerdas yang ada di pemerintahan. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.